Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin kegiatan berdoa. Bagus, siap. Doa mulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek dulu ya kehadirannya. Hari ini ada satu yang mengirim surat. Apakah ada yang lain? Saya cek ya. Saya presensi satu persatu dulu. Aditya Aji, Agi Zidni, Ahmad Ihsan, Ahmad Dhani. Oh, ada ya. Al-Fatah, Anandafa, Bagas Aldi, Baginda, Bagus Nur, Bana, oh, ada, Ernanda. Baik, jadi hari ini yang tidak masuk hanya Delvis ya. Baik, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kegiatan kita fokus pada kegiatan menulis teks prosedur. Tapi sebelum kita lanjut ke kegiatan menulis teks prosedur, sekarang kita ingat-ingat dulu mulai dari apa itu teks prosedur, kemudian strukturnya apa, kemudian kebahasaannya apa, ciri-cirinya bagaimana. Masih ingat? Nah, kalau dilihat dari tujuannya, coba kita cek fokus kita pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait memang tema utama atau topik utamanya adalah teks prosedur. Dan untuk tujuan yang akan kita capai atau apa sih hari ini fokus kita kegiatan hari ini apa, atau tujuan pembelajaran untuk hari ini itu apa, yaitu siswa dapat menyajikan gagasan, pikiran dan pengetahuan dalam bentuk teks prosedur secara logis dan sistematis. Dimana ketika menyajikan gagasan, pikiran dan pengetahuan itu bisa dalam bentuk teks. Jadi fokusnya untuk hari ini apa yang akan dihasilkan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah sebuah teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah memahami apa itu teks prosedur, bagaimana ciri-cirinya, apa strukturnya, kemudian bagaimana kebahasaannya. Keempat sub aspek yang telah kalian pelajari itu insya Allah atau akan membantu kalian dalam kegiatan kalian menulis teks prosedur nanti. Jadi coba sekarang kita ingat-ingat dulu ya, apa itu teks prosedur. Coba yang masih ingat, teks prosedur kemarin itu berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Coba Arla. Definisi suatu langkah-langkah, tahapan atau proses aturan dan cara-cara membuat atau menggunakan sesuatu. Baik, pertama ada langkah-langkah atau tata cara atau aturan, ada juga proses, benar tidak? Nah, ketika membuat langkah-langkah, tata cara atau proses, ada syarat yang harus dipenuhi atau tidak? Apa syarat yang harus dipenuhi? Coba, Ihsan. Di dalam pengertian tadi sudah tercakup. Harus apa? Langkah-langkahnya itu harus bagaimana? Harus urut, sistematis. Jadi ini pertama, di dalam suatu teks prosedur itu ada langkah-langkah atau tahapan atau proses, atau bisa juga menerangkan tentang
Cara kemarin ada untuk cara membuat, bisa juga cara melakukan atau menggunakan. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jenis-jenis teks prosedur, di mana jenisnya ada 3. Nah, syarat yang saya maksud itu ada di sini, yaitu harus terstruktur dan sistematis. Di mana ketika kita membuat teks prosedur yang terstruktur dan sistematis, itu harus urutan-urutan yang disajikan itu harus urut, atau langkah-langkah yang disajikan itu harus urut. Apakah boleh langkah-langkah dalam teks prosedur itu dibalik atau diacak? Bagaimana efek atau endingnya kalau nanti misalnya seharusnya langkah-langkah itu kan dimulai 1, 2, 3, 4. Tetapi misalnya dibalik 4, 1, 3, 2. Endingnya bagaimana? Apa yang akan dirasakan oleh pembaca? Bingung. Apakah bisa dipahami teks tersebut? Tidak. Ketika melakukan langkah-langkah yang disajikan, apa efeknya? Produknya apakah akan berhasil? Tidak. Misalnya cara membuat mie. Mie-nya itu seharusnya kan dibuka dulu, kemudian kalian harus merebus mie dulu. Kalau dibalik, kalian misalnya memasukkan mie-nya dulu, baru memasukkan air, apa yang akan terjadi? Pancinya leder, apalagi kalau sudah dinyalakan apinya dan tidak ada airnya maupun mie-nya, akhirnya nanti pancinya akan gosong. Itulah yang akan terjadi. Jadi produk yang dihasilkan itu juga tidak akan berhasil atau tidak akan maksimal. Kemudian dan hasil akhirnya tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi membuat produk yang berhasil sesuai yang diharapkan oleh si penulis apa tadi? Teks prosedur. Baik, itu kalau dari pengertiannya bisa dipahami ya sampai sini. Jadi di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkah atau proses atau tahapan atau tata cara, di mana tata cara itu bisa memuat tentang bagaimana cara membuat, melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, dari situ kita peroleh jenis-jenis dari teks prosedur. Jenisnya ada berapa tadi? 3. Yang pertama membuat sesuatu, yang kedua melakukan, yang ketiga menggunakan alat. Coba untuk yang membuat sesuatu, apa kemarin contoh judulnya? Desta, contoh judul, sebutkan contoh judul saja yang membuat. Membuat itu berarti hasil akhirnya adalah menghasilkan suatu barang. Dito bisa membantu? Membuat lampu tidur, hasilnya adalah berupa lampu tidur. Di situ berarti ketika jenisnya adalah membuat sesuatu, berarti harus ada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan itu sama atau tidak? Berbeda. Itu tadi yang contoh membuat. Silakan sekarang coba contoh yang melakukan kegiatan. April? Melakukan itu fokusnya berarti adalah pada aktivitas. Cara menyambung kabel, aktivitasnya adalah kegiatan menyambung. Berarti di situ ada kegiatan yang dilakukan. Di dalam misalnya jenisnya adalah melakukan sesuatu, alat dan bahan itu wajib atau tidak? Alat dan bahan wajib atau tidak? Tidak wajib. Yang wajib itu adalah di jenis yang pertama, itu membuat. Kalau membuat, alat dan bahan itu wajib ada, tetapi kalau melakukan karena fokusnya di dalam kegiatan, itu berarti ada kemungkinan tidak memerlukan perincian alat dan bahan. Baik, yang terakhir menggunakan. Kalau menggunakan itu fokusnya pada pengoperasian benda. Jadi contohnya apa? Contoh judul yang pas. Coba angkat tangan. Menyalakan lampu. Coba. Apa? Menyalakan lampu. Menyalakan lampu. Apakah ada tata cara yang perlu dilakukan? Ada. Walaupun itu kelihatannya simpel, terkadang kalau kalian tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat, walaupun ada saklar, ketika saklar itu hanya dipencet tanpa ada aliran listrik, apa yang akan terjadi? Lampunya tidak
menyala. Berarti ketika hendak menyalakan lampu, kalian harus mengetahui persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi ketika hendak menyalakan lampu. Oke. Nah, let's play. Nah, sekarang saya minta untuk berdiri dulu. Baik, bagaimana cara kerjanya itu nanti? Diperhatikan dulu. Nah, nanti kalau saya mengatakan jos, berarti dua tangan di atas. Jos. Kalau oke, ingat dua tangan loh ya, jangan hanya satu tangan. Oke berarti oke. Jos, oke, baru kalau sip diambil. Nah, siapa cepat yang dapat sipnya? Oke, bagaimana? Oke. Jos. Jos. Kalau sip? Belum. Saya urung. Tadi kan masih percobaan. Baik, bisa dimulai ya. Jos. Oke. Oke. Jos oke. Jos oke. Sip. Siapa yang dapat? Yang dapat siapa diangkat? Yang dapat. Nah. Ya, ini berdua dapat bareng. Lah tadi pas saya omong sip, nggak ada yang ngambil. Tonggone kok ya apian, nggak mengambil gitu ya. Arep apa mau? Nah, karena itu hanya satu ya. Coba dibuka sekarang. Isinya ada berapa? Ada dua. Kan bergandengan toh? Ya, silakan dibagi. Nggak dapat. Ya, Dinda. Baik, setelah ini fokus kegiatannya adalah berkelompok. Pada pertemuan sebelumnya, kelompoknya sudah dibagi. Nah, sekarang silahkan saya hitung sampai dengan 3. Nah, 5 ya, 5 nanti berkumpul dengan kelompoknya. Cara berkelompoknya bagaimana? Diperhatikan dulu. Jumlah kelompoknya kemarin ada berapa? Anggotanya ada 4. Tetapi jumlah kelompok dalam satu kelas itu ada 9. Kelompok 1, 2, 3 di tengah sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, hitungan 5 sudah harus berkumpul dengan kelompoknya. Alat tulis silahkan dibawa, pena dan buku. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti masing-masing kelompok saya beri kesempatan untuk memilih 1. Dan yang sudah dipilih tidak boleh dipilih oleh kelompok yang lain. Cara memilihnya dimulai dari, kalau biasanya kan dimulai dari kelompok 1 ya. Sekarang nanti urutannya yang memilih dulu 9, kemudian 1, 8, 2, terus 7, 3, 6, 4, kemudian yang terakhir kelompok 5. Siap ya? Mulai dari kelompok berapa dulu tadi? Kelompok 9 silakan didiskusikan mau mengambil nomor berapa? Hah?
memilih nomor 9. Apa yang ada di dalam nomor 9? Saya tulis di sini tes pen ya. Baik, berarti yang belum terpilih itu nomor 1 sampai 8. Kelompok 1 memilih nomor berapa? 2. Terus kelompok berapa sekarang? 2 memilih nomor 8. Nanti memang hanya ada 3 judul. Jadi 3 kelompok mendapatkan judul yang sama. Apa tadi? Kelompok 2 fitting lampu 5. Yang belum berarti apa kira-kira? Tes pen sudah 3, fitting lampu sudah. Berarti ini berarti menyoder. Berapa nomornya? 3. Kita cek apakah benar 3 itu ke menyoder. Ya, terima ya kelompok 5 ya. Mau tidak mau harus menerimanya. Baik, sekarang silakan masing-masing anggota kelompok, salah satu anggota kelompok mengambil 1 buah amplop sesuai dengan judulnya. Tes pen diambil. Nah, tolong diperhatikan, masing-masing sudah mendapatkan 1 amplop? Sudah. Nah, masing-masing sudah mendapatkan 1 lembar kertas, di mana kertas itu digunakan untuk menempelkan urutan teks prosedur yang kalian dapat. Jadi teks prosedur tadi yang kalian dapat itu saya masukkan secara acak. Silahkan diurutkan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan yang kalian pahami. Nah, nanti dibandingkan dengan hasil kelompok lain. Kalau yang sudah siap mengurutkan, jangan lupa diberi space atau bagian, entah boleh di sebelah kiri teks atau sebelah kanan. Nanti yang bisa digunakan untuk memberikan keterangan itu masuk struktur apa. Jadi nanti sebelah kiri teks atau sebelah kanan setelah diurutkan itu diberi keterangan, itu masuk bagian tujuan, langkah-langkah ataupun bagian penegasan ulang. Bisa dipahami? Nanti kalau yang perlu untuk merekatkan, di sini saya membawa double tip dan juga gunting. Silakan diambil nanti di sini ya. Nggak boleh dulu ditempeli di belakangnya, nanti biar bergeser ke temannya. Sudah cukup? Ini jadi ditempelnya langsung. Sudah? Kurang? Sudah diurutkan? Yuk sambil ditempel. Diberi space-nya ya, kanan atau kiri untuk menulis strukturnya. Jadi agak diberi space.
Berapa jumlah yang diperlukan? 9. Kan sambil dipegang. Efek dingin ya Pak. Jangan lupa diberi keterangan sisi kanan atau sisi kirinya tentang apa tadi? Struktur teksnya. Oke nih ay. Diurutkan. Jangan lupa juga nanti di bagian bawah diberi keterangan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Yang sudah selesai diberi identitas kelompoknya, nama kelompok beserta anggota kelompoknya. Nah, diberi keterangan ya. Ayo segera diselesaikan. Baik, kelompok siapa yang sudah selesai coba diangkat. Sudah diberi keterangan struktur ya. Kelompok 1 sudah? Kurang apa? 6 7 8 9. Oke, baik. Sekarang kita, karena ini ketika saya hubungkan tidak tersambung. Baik, kita spinner ya. Kelompok siapa yang mempresentasikan hasilnya? Kemudian, jadi karena di sini ada 3 judul yang sama, ada fitting lampu, test pen, kemudian menyoder. Jadi nanti misalkan yang muncul itu adalah kelompok 3. Di sini kan menyoder. Berarti yang mendapat menyoder yang lain kelompok 7 dan kelompok 8 nanti memberi tanggapan hasil kerja dari kelompok 5 maksud saya 5 ya, bisa dipahami. Jadi tinggal nanti yang keluar di spinner itu angka berapa, berarti itu yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah siap? Saya pencet ya. 1 2 3. Ayo, kelompok siapa yang tampil dulu? Berarti ada 3 kelompok nanti ya. Kelompok berapa? 5. Berarti ini urutan yang pertama. Berarti nanti yang memberikan tanggapan atau yang membandingkan adalah kelompok 7 dan 8. Yang untuk 7 dan 8 wajib hukumnya memberikan tanggapan atau membandingkan dengan hasil yang dikerjakan. Siap ya, kelompok 5 nanti siap menyampaikan yang pertama. Kemudian kita spinner lagi untuk yang presentasi kedua dan ketiga. Kedua dulu. Siap? Untuk yang apa ini? Fitting lampu ataukah test pen dulu? Sudah keluar? Kelompok berapa? 2. Fitting lampu. Urutan kedua. Berarti kelompok 1 dan kelompok 6 itu menanggapi. Baik, dimulai dulu dari kelompok berapa ini? 5. Yuk, kelompok 5 mana kelompok 5? Silakan berdiri di depan dengan membawa hasil kerjanya. Baik, silahkan
berdasarkan hasil apa? Diskusi dari kelompok berapa tadi kelompok? 5, kami mendapatkan hasil, silakan dibacakan. Urutan yang pertama, tesnya apa? Silakan untuk kelompok berapa tadi yang menanggapi? Sebentar. Kelompok 7 dan 8 disimak ya. 7, 8. 7 mana? 8? Sampaikan dulu dari kelompok berapa, judulnya apa? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan judul Panduan Lengkap Cara Menyolder yang Aman dan Benar. Tujuan menyolder merupakan tampilan yang tidak hanya penting bagi para teknisi elektronik, tetapi juga bagi pengingat hobi dan pecinta DIY atau do it yourself dalam dunia yang makin terkoneksi secara teknologi. Keahlian menyolder menjadi modal penting untuk memperbaikan perangkat elektronik, pembuatan prototipe atau bahan proyek-proyek kreatif yang melibatkan komponen elektrik. Sebelum kita memahami teknik penyolderan yang benar, penting untuk mengetahui 5 fungsi utama solder dalam dunia elektronika, yaitu sebagai penghantar listrik, stabilisasi komponen, menghantarkan panas, pencegahan korosi, dan penghubung mekanis. Menyolder memerlukan ketelitian dan keterampilan agar hasil optimal dan aman. Berikut ada 5 langkah penting untuk melakukan penyolderan dengan benar. Dalam meletakkan solder dan mengambil timah dengan mudah, dipastikan wadah tersebut bersih dari residu sebelum memulai proses penyolderan untuk memastikan kualitas solder yang optimal. 2. Membersihkan mata solder. Sebelum digunakan, pastikan untuk membersihkan mata solder yang bersih, memastikan transmisi panas yang baik dan hasil penyolderan yang lebih baik. Digunakan spons solder yang bersih untuk membersihkan solder dari residu atau oksigen sebelum digunakan. 3. Menyampaikan timah dan alat sedot timah. Pastikan Anda memiliki timah dengan panjang yang memadai. Selain itu, perhatikan alat solder timah yang berfungsi dengan baik. Alat ini membantu Anda menghilangkan solder secara efisien jika diperlukan. Misalnya saat terjadi kesalahan dalam proses penyolderan. 4. Menunggu hingga panas. Sebelum memulai proses penyolderan, pastikan soldering iron mencapai suhu yang tepat. Menunggu hingga panas sebelum digunakan, memastikan koneksi yang kuat dan mengurangi risiko kerusakan pada komponen elektronik. Pastikan soldering iron mencapai suhu yang disarankan untuk jenis solder yang digunakan. 5. Melakukan proses penyolderan. Langkah selanjutnya adalah proses penyolderan itu sendiri. Tempatkan solder pada titik koneksi, lalu panaskan dengan soldering iron. Pastikan solder mencair dengan baik dan meresap ke dalam koneksi hingga memegang komponen elektronik terlalu lama. Dengan soldering iron untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebihan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat meningkatkan keahlian menyolder Anda dan mencapai hasil yang optimal dan aman. Ingatlah untuk selalu memperhatikan kebersihan alat termasuk wadah solder dan mata solder untuk menjaga kualitas penyolderan Anda. Sekian dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok berapa tadi yang menanggapi? Bertugas menanggapi dari kelompok 7 dan 8. Dari kelompok 7 dulu, apakah hasil mengurutkan teksnya itu sama dengan hasil yang kalian kerjakan? Oh ya, tadi strukturnya belum disampaikan ya? Sudah ya, dibacakan. Nanti biar dicocokkan dengan hasil dari kelompok 7 dan 8. Tujuan menyolder merupakan keterampilan yang tidak hanya penting bagi para teknisi elektronik. Sudah, sampai situ. Paragraf itu sampai habis ya.
Ya. Ada lagi? Ada. Sebelum kita memahami teknik penyolderan yang benar, Nah, sama itu berarti ada 2 paragraf Ya. menurut kelompok kalian yang merupakan bagian tujuan. Terus bagian langkah-langkah langkah-langkah menyediakan wadah solder, menyediakan wadah solder, kemudian membersihkan mata solder, membersihkan mata solder, menyiapkan timah dan alat sedot timah, menyiapkan alat dan timah dan alat sedot, menunggu hingga panas, dan selanjutnya melakukan proses penyolderan. melakukan proses penyolderan. Itu masuk ke struktur Langkah-langkah langkah-langkah. Kemudian bagian penegasan ulang ada atau tidak? Ada di paragraf yang bunyinya dengan mengikuti langkah-langkah di atas. dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Bagaimana kelompok 7 dan 8? Dimulai dari kelompok 7 dulu. Kelompok 7 hasil pengerjaannya sama tidak dengan hasil pengerjaan dari kelompok berapa? 5. Dari kelompok 7 bagaimana urutannya? Di bagian yang pertama ada berapa potongan tadi? 5. Benar 5? Oh, di bagian langkah-langkah ada 5. Bagian tujuan sama atau tidak? Di bagian tujuan urutannya sama? Sama. Di bagian penegasan ulang sama? Kalau di bagian langkah-langkah ada yang berbeda? Disampaikan, bagian langkah-langkah bagaimana? Urutanmu dimulai dari apa dulu? Menyediakan wadah. Berdiri, ayo salah satu berdiri. Ernanda bisa? Ayo. Dibaca hasilnya. Hanya poin-poinnya saja yang dibaca. Urutanmu apa? 1. Menyediakan wadah solder, membersihkan mata solder, Menyediakan wadah solder, kemudian membersihkan mata solder, membersihkan, menunggu panas, Bu. menunggu panas, Menyiapkan timah dan alat sedot timah, menyediakan timah dan alat sedot, melakukan proses penyolderan. melakukan proses penyolderan. Sama atau beda dengan yang disampaikan tadi? Beda. 1. Ada bagian yang berbeda, ada langkah yang berbeda gitu ya. Itu dari kelompok 7. Kalau untuk strukturnya bagaimana? Strukturnya sama ya. Baik. Coba kalau dari kelompok 8 Sama, Bu. Sama kelompok 5. sama dengan kelompok 5. di bagian langkah-langkah juga sama? Sama. Ada berapa langkah di sana? 5. Dimulai urutannya dari Menyediakan wadah solder, menyediakan wadah solder, membersihkan mata solder, membersihkan mata solder, menyiapkan timah, dan alat sedot timah, kemudian menunggu panas, yang terakhir. melakukan proses penyolderan. Baik, rata-rata yang bagian akhir itu masuk ke bagian melakukan proses penyolderan, tetapi ada 2 versi ya. Ada versi yang diawali dari tadi apa? Menyiapkan wadah solder. Kalau kelompok 7 apa? Sama ya? Yang kedua sama, yang ketiga yang berbeda. Nah, tapi tolong diperhatikan bagian yang itu, menunggu hingga panas. Di bawahnya ada keterangan bahwa sebelum memulai proses penyolderan. Berarti kalau sebelum memulai proses penyolderan itu pasti dilakukan tidak di akhir. Sebenarnya kalau untuk teks yang urutan yang sesuai atau yang tepat itu saya sudah ada, nanti saya kirim ke grup ya, bagaimana urutan untuk teks yang paling tepat. Itu nanti silahkan untuk masing-masing kelompok dikumpulkan hasil teksnya. Nah, nanti untuk yang apa tadi, selain menyolder, pasang fitting lampu dan menggunakan, baik untuk kelompok 5 silahkan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5.
Baik, masih tetap di kelompoknya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan menulis. Tetapi berhubung waktu yang untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah hampir habis ya. Sekarang kita lakukan kegiatan refleksi. Silahkan dibuka grup WA untuk pelajaran bahasa Indonesia. Di sana sudah saya kirim materi untuk refleksi. Nah, ada link yang bisa kalian pencet atau ada link yang kalian buka, kemudian isi di bagian tersebut. Nah, di situ ada 5 buah pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk refleksi. Pertanyaan yang pertama bunyinya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Jadi silahkan klik di sini ada tanda plus. Ada tanda plus ya. Sudah dibuka linknya? Kalau menggunakan HP, di sini ada tanda plus. Dipencet plusnya. Kemudian jawab. Di sini tulis nama lengkap kalian dulu. Di sini tadi setelah plus, kalian tulis nama lengkap kalian ya. Saya di situ Ilma Mulyasari. Tulis nama lengkap sesuai nomor absen dulu, kemudian nama lengkap, nomor presensi, nama lengkap, kemudian di bawahnya digunakan untuk menjawab pertanyaan. Tidak ada sinyal. Dalam? Tidak usah. Tidak perlu memberikan kelas, tetapi langsung soal yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Langsung dijawab, langsung jawaban saja ya. Baik, 5 buah pertanyaan ya, dijawab dalam waktu 2 menit. Yang kedua pertanyaannya, mengapa teks prosedur penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajarinya? Berarti mempelajari apa? Teks prosedur. Yang keempat, kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran? Yang kelima, bagaimana cara kalian memecahkan kesulitan tersebut? Berarti kesulitan yang kalian alami di soal nomor 4. Kalau sudah, nanti langsung ada klik publikasikan, ada yang kirim. Sudah atau belum? Mau keluar? Bisa mendekat kalau tidak jelas. Baik, sudah ya? Ada yang belum? Malah asik membaca punya temannya. Sudah selesai semua? Brian sudah? Hernanda sudah? Dwi Chandra? Sudah? Baik, itu tadi merupakan refleksi ya. Jangan lupa ya, nanti untuk tugas kelompoknya tadi dikumpulkan dari kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, saya bawa ya. Baik, untuk refleksi ini nanti akan saya kirim ke grup biar satu sama lain bisa membaca ya. Yang
saya kirim nanti mungkin dalam bentuk PDF-nya. Jadi kalau ini sudah selesai nanti saya cek lagi apakah semua sudah selesai mengisinya. Nah, kalau sekiranya sudah berarti hari ini yang masuk 35 seharusnya di dalam Padlet ini nanti ada 36 postingan. Karena yang satunya saya ya. Seharusnya kalau masuk semua berarti harusnya ada 37 postingan. Karena berhubung satu tadi yaitu Delvis tidak datang atau berhalangan masuk untuk hari ini karena sakit, jadi ada 30 berapa? 6 postingan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa tadi? Teks prosedur khususnya untuk bagian struktur dan persiapan untuk menulis teks. Nah, kegiatan yang harus kalian lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dengan kelompok yang sama, yaitu adalah menyusun kerangka teks prosedur. Nanti silahkan membuat kesepakatan, masing-masing kelompok mau membuat apa? Teks dengan topik apa? Bisa diambil dari jenis membuat, melakukan ataupun menggunakan. Nah, nanti silahkan masing-masing kelompok mengupload judulnya di grup. Nah, masing-masing kelompok harus menggunakan judul yang berbeda. Misal judul tersebut sudah digunakan oleh kelompok lain, kalian harus rela mengganti judul yang sudah kalian sepakati. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak boleh sama. Berarti di dalam kelas ini nanti akan ada 9 judul yang berbeda. Nah, setelah menentukan judulnya apa, kemudian silakan kalian buat kerangkanya di rumah. Nah, jadi pertemuan minggu depan kita fokus membuat teks prosedur yang utuh. Kemudian teks prosedur itu kita siapkan untuk menjadi video tutorial. Video tutorial apa? Sesuai dengan judul yang telah kalian pilih. Siap? Jadi nanti video tutorialnya kalian upload ke YouTube masing-masing. Begitu ya? Siap untuk pembelajaran berikutnya? Siap? Siap? Masih semangat? Masih. Baik. Berhubung waktu yang harus memisahkan kita maksudnya, waduh. Waktu yang harus memisahkan kita dan pembelajaran hari ini, apakah ada hikmah yang bisa kalian ambil? Ada. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kurang atau kekhilafan yang saya lakukan. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada pertemuan mendatang. Baik, nanti silakan kursinya ditata lagi seperti semula ya. Baik, untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.